Pemirsa, dengan kemajuan teknologi, saat ini Anda bisa mengetahui segala informasi, ya, termasuk informasi soal kesehatan tubuh Anda. Dengan bermodalkan internet dan gadget, Anda bisa bertanya langsung ke dokter dan juga meminta resep. Bahkan yang terbaru, Anda bisa mencari tahu secara mandiri kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada tubuh Anda. Informasi selengkapnya akan kita bahas pada episode Start kali ini. Semua ada dalam genggaman. Rasanya frasa tersebut sangat identik dengan kemajuan teknologi. Namun bukan hanya soal kepraktisan, teknologi tentu membawa banyak kebermanfaatan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang amat luas dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa. Sementara tenaga kesehatan atau dokter di Indonesia hanya ada sekitar 168.000 saja. Apalagi sebaran dokter tidak merata. Lebih dari 50% dokter berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, sejumlah platform layanan kesehatan digital muncul mencoba mengentaskan permasalahan ini. Platform terbaru bernama Priksa menawarkan layanan pemeriksaan kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Nah, pemirsa, sangat menarik sekali bahwa saat ini manusia bisa langsung mengidentifikasi penyakitnya hanya dengan menginput sejumlah data di sebuah platform digital. So, James, what's the idea behind Priksa? Yeah, so if we think back to a general view of healthcare, healthcare is an interaction between doctor and patient, and doctors can only handle so many patients because of their time that they have, 24 hours in a day, and the amount of doctors amount of population they increase, the amount of doctors increase as well. Now, putting doctors on a platform or for teleconsultation, yes, it does introduce more efficiencies, more reach, but at the end, it's not scalable in a way for a nationwide because of that. Going back to that ratio of one doctor for every 4,000. We at Priksa want to find a more effective way to employ technology and benefit that. Adalah Priksa, platform digital kesehatan berbasis teknologi AI yang baru diluncurkan November 2019. Melalui platform ini, Anda akan mendapatkan informasi sejumlah kemungkinan diagnosa penyakit dari data yang sudah dianalisis oleh mesin. Saat masuk ke laman web Priksa, user akan diminta mengisi sejumlah data diri, seperti usia, gender, berat, dan tinggi badan. Kemudian, user akan ditanya soal kebiasaan. Apakah Anda merokok atau konsumsi minuman beralkohol? Mesin AI Priksa juga akan menanyakan penyakit yang Anda derita sebelumnya, seperti diabetes atau hipertensi. Dan setelahnya, Anda akan dituntun untuk mengenali gejala penyakit yang Anda rasakan. Does the technology will remove doctor's work or? No, so we never position Priksa to ever replace a doctor, and I think it's going to be hard pressed to actually replace a doctor. Just that connection that you have with the doctor in an offline setting can never be replaced. It's much like whenever you speak to your loved one, your child, in person versus on phone over video call or even just chatting. The empathy is a sensation that you can't replace over technology. And so Priksa, I know it seems counterintuitive that we actually try to take that setting and digitalize it and put it in AI, but the thought process behind it is, for us, we want to actually reach out more to more people and use that AI to actually empower a better decision for that user. So when they go into the offline clinic or go in to see their doctor, they're able to actually empower themselves with the knowledge or at least some kind of understanding of what their symptoms. Recommendations. Correct. For the patient. Yes. So when they go to that setting, that offline setting with the doctor, they can have an in-depth conversation with the doctor. The Yes. How big the data that Priksa have?
for the artificial intelligence. Yeah. What kind of data that Prixa already collect so far? Yeah, so we started with a proprietary database. One of our partners is one of the largest healthcare groups in Indonesia, and we took common symptoms that they found in the clinics, and we built algorithms based on that. We do have a large database, and we do collect more. And AI is the type where the more encounters that you have, the more data that you have, you can get more accurate and have a better user experience. Sebagai pemain baru di bidang health tech, Prixa mengklaim sekitar 2.000 user telah mengakses sistem pemeriksaan kesehatan dengan teknologi AI ini. CEO sekaligus founder Prixa, James Roring, mengaku ia masih fokus dalam membangun big data perilaku kesehatan masyarakat, pengelolaan klaim asuransi personal, dan manajemen resiko kesehatan. Kalau dari riset yang ada di sebelumnya ya, pencari informasi kesehatan itu hampir 80% ya. Nah, tapi sejauh ini kalau dijumlahkan semua, kemungkinan besar itu di atas 50 juta. Kita memang harus melihat lagi masing-masing, ya kan. Tapi kalau secara pengguna itu sangat banyak pastinya, dan ini bertumbuh terus. Disrupsi teknologi tidak dapat dipungkiri terjadi di semua lini kehidupan, termasuk dunia kesehatan. Asosiasi Health Tech Indonesia mencatat ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap kemunculan startup teknologi kesehatan. Di tahun 2016, tercatat baru sekitar 12 usaha rintisan bergerak di bidang layanan kesehatan digital. Sementara data tahun 2020 menunjukkan jumlah startup kesehatan terus bertambah hingga 100 usaha rintisan. Layanan yang ditawarkan sejumlah startup pun semakin beragam, mulai dari konsultasi dokter, meminta resep, membeli obat secara online dan langsung diantar kurir, layanan memanggil tenaga kesehatan ke rumah, layanan cek lab, hingga layanan klaim asuransi. Kalau kita melihat ya dari segi jumlah dan dari segi funding total segala macam itu ya meningkat pesat. Ya, jadi kalau dari jumlah ya sekarang ada 100 yang terdaftar di Asosiasi Health Tech Indonesia, dan kami yakin di luar itu masih banyak inovasi karena ada member lebih sekitar hampir 300 yang member profesional. Asosiasi Health Tech Indonesia menyebut dari keseluruhan perusahaan health tech yang ada, hanya 10% startup yang berhasil menerima pendanaan tahap awal seri A. Sementara 15% startup mendapat pendanaan early seed, dan 75% lainnya masih bootstrapping. Nah, salah satu startup yang cukup pesat mengembangkan model bisnisnya dalam beberapa tahun terakhir adalah Halodoc. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan founder sekaligus juga CEO sekarang, Jonathan Sudarta, CEO dari Halodoc. Hai, Apa kabar Mas Jonathan? Baik, how are you? Baik. Nah Mas Jonathan, Halodoc adalah salah satu pionir startup di bidang kesehatan yang juga memperkenalkan budaya tanya langsung dengan dokter ya. Sejauh ini 4 tahun berjalan dari 2016, seperti apa sih perubahan perilaku masyarakat untuk bertanya langsung dengan dokter apalagi melalui chatting? Ya, kalau kita lihat sekarang keberadaan teknologi ini kan memang punya dampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat ya. Kita mulai dari orang dulu beli makanan, sekarang sangat lumrah untuk orang beli makanan pakai handphonenya gitu. Yeah. Sama juga dengan dulu orang mungkin kalau kurang sehat banyak nanyanya sama temannya atau mungkin sama tantenya atau sama orang tua. Sekarang mereka ya dengan keberadaan aplikasi seperti kami ini, mereka bisa tanya langsung dengan dokter beneran gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, menurut saya setiap tahun itu lompatannya kuantum ya. Jadi kalau dalam 4 tahun yang lalu, jadi kalau kita dibandingkan sama berapa tahun yang lalu, mungkin pertumbuhannya udah ribuan kali lipat ya gitu dia. Dari sisi kebiasaan orang. Jadi itu sungguh cepat ya, 4 tahun udah langsung ribuan orang.
Kalau dari segi gender dan lain-lain atau rentang usia, ada data signifikan yang berubah begitu? Kalau kita lihat pengguna terbesar dari Halodoc itu di kira-kira umuran 29 tahun. Jadi memang itu sweet spotnya kita kalau kita lihat. Dan kalau secara gender rasanya cukup seimbang ya antara perempuan dan laki-laki. Yang menarik adalah justru jam konsultasinya mereka. Boleh diceritakan gimana? Kalau yang buat saya menarik adalah karena sebelum saya atau kita berkecimpung di dunia ini, saya nggak pernah nyangka bahwa salah satu peak yang tinggi itu adalah jam-jam 4 pagi. Karena ternyata jam 4 pagi ini kan mungkin jam banyak orang sholat subuh. Dan mereka mungkin sebelum mengantar anak sekolah atau apa, mereka sebenarnya punya banyak keluhan apa segala macam, justru mereka banyak di situ. Jadi itu hal yang menarik, di mana dari dunia fisikal rasanya nggak mungkin ngobrol sama dokter jam 4 pagi gitu kan, tapi justru ternyata justru di jam 4 pagi inilah yang besar kalau kita lihat. Itu yang buat saya menarik, di mana perilaku digital itu sangat berbeda dengan perilaku mungkin physical world, virus corona misalnya. Di tempat kita menarik untuk melihat dalam 4 minggu terakhir itu ada spike lompatan diskusi tentang apa saya kena corona nih. Setiap tahun Halodoc terus berusaha mengekspansi bisnisnya dengan hadir di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, Halodoc telah memiliki lebih dari 22.000 dokter mitra, 1.300 apotek mitra, dan 400 rumah sakit mitra. Layanan yang diberikan pun 24 jam penuh. Halodoc mengklaim saat ini jumlah pengguna aktif mencapai 11 juta setiap bulannya. Angka ini didominasi pengguna dengan rentang usia 21 hingga 30 tahun. Berarti kan Halodoc ini memiliki data-data dari perilaku kesehatannya masyarakat Indonesia dari 11 juta user tadi. Seperti apa data-data yang dimiliki oleh dari masyarakat ini? Jumlah penyakit terbanyaknya atau data-data yang lainnya? Ada hal-hal yang menarik mungkin di dunia telemedicine atau dunia aplikasi kesehatan ini. Yang pertama, mungkin kalau kita bicara yang lagi heboh nih belakangan tentang virus corona misalnya. Di tempat kita menarik untuk melihat dalam 4 minggu terakhir itu ada spike lompatan diskusi tentang apa saya kena corona nih atau kita ini ya tentunya ketakutan tersendiri ya. Tapi yang menarik di sini adalah kita bisa melihat secara precise dari seluruh area di Indonesia sebenarnya ketakutan-ketakutan ini besarnya di mana, dan ketakutannya ini kalau kita hubungkan dengan simptom-simptom penyakitnya mereka kan. Kalau kita bicara, tentu kita nggak bisa lihat satu persatu, tapi kita bisa lihat data agregatnya. Kalau kita lihat, ternyata di Jakarta itu banyak orang yang tanya, banyak orang yang concern dibandingkan dengan mereka yang mungkin di Maluku. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya menarik, di mana kita bisa mempelajari landscape kesehatan di Indonesia dalam real time situation gitu kalau kita lihat. Nah, itu tadi menarik, landscape real time situationnya kesehatan di masyarakat. Itu data-data itu apakah ada bentuk kerjasama antara Halodoc dengan pemerintah untuk pengolahan data ini? Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu kita ada tanda tangan MOU dengan Badan POM, di mana kita memang secara terbuka, manakala diperlukan untuk Badan POM untuk mengevaluasi segala macam bentuk transaksi ataupun apa yang ada di tempat kami ataupun input-input yang kami bisa berikan, itu kami terbuka. Kami juga dekat dengan ya tentu dengan BPJS Kesehatan dan juga dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita lihat sebagai perusahaan aplikasi kesehatan yang memang karya anak bangsa, tentu kita sangat terbuka untuk memberikan input atau masukan dari hal-hal yang kami punya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ya, di era 4.0, Big Data menjadi begitu penting dalam mengembangkan industri dan mendorong pertumbuhan bisnis. Untuk startup layanan kesehatan digital, data perilaku dan kondisi kesehatan pengguna diolah agar memahami obat-obat apa saja yang perlu disediakan,
dan didistribusikan secara tepat ke wilayah yang membutuhkan. Baik, apa lagi yang akan dikembangkan oleh Halodoc ke depannya mungkin? Kalau Halodoc sebenarnya fokus utama kita adalah mensimplifikasi akses kesehatan. Mempertemukan seorang pengguna dengan atau bisa memberikan kemudahan untuk mereka bisa konsultasi dengan dokter secara online, itu adalah salah satu servisnya kita, bukan satu-satunya servis kita. Karena kalau kita lihat kan kita juga sekarang banyak aktivitas yang kita lakukan untuk memudahkan pengguna itu bertransaksi di rumah sakit dengan layanan Halodoc. Jadi salah satu yang kita berikan adalah kita benar-benar mau memudahkan atau menghilangkan pain dari pengguna ketika menggunakan layanan rumah sakit. 3 pain terbesar di rumah sakit itu kan adalah tunggu dokter, tunggu bayar, tunggu obat. Jadi yang sekarang kami bangun ini adalah satu ekosistem kesehatan di mana kita memudahkan seorang pengguna, pasien dalam hal ini, untuk bisa mendapat semua kemudahan layanan kesehatan. Saat ini ada beberapa jenis usaha rintisan dalam industri kesehatan teknologi, di antaranya teleconsultation, marketplace, on-demand healthcare, information system, media and community, e-learning, artificial intelligence atau AI, dan Internet of Things atau IoT. Kemunculan usaha rintisan yang menawarkan layanan kesehatan digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, saat ini Indonesia masih belum memiliki regulasi atau payung hukum yang cukup mendukung pengembangan ekosistem health tech, terutama dalam hal perlindungan bagi konsumen. Ada beberapa yang memang kita juga sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Kominfo, yang jelas itu tentang rekam medis elektronik itu perlu segera ada, dan bagaimana data exchange-nya. Kemudian yang sudah mengajak diskusi juga itu dari Dirjen Pelayanan Kesehatan, ya kan? Karena hendak membantu bagaimana supaya pelayanan kesehatan yang ada itu bisa menggunakan digitalisasi kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, regulasinya kan selama ini baru ada hanya yang terkait dengan fisik fasilitas kesehatan, ya, pelayanan kesehatan yang orang bisa ketemu. Bagaimana dengan telekonsultasi? Bagaimana dengan layanan home care, home visit? Ya kan, banyak hal-hal yang memang perlu diadakan regulasinya untuk tadi menunjang pertama patient safety, yang kedua adalah security-nya dan privacy. Hingga saat ini memang masih banyak permasalahan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun carut marut ini bukan berarti tidak ada harapan. Ada banyak jalan, ada banyak solusi, tentu dibantu dengan teknologi. Tinggal kemauan semua pihak untuk mau sama-sama berkolaborasi. Saya Gadis Bianca, kita berjumpa di episode Start berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.